Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan file, template, referat, skripsi, CPC, tesis, Wikibot. Ini intinya secara otomatis. Pertama kalau misalnya Microsoft Word-nya kayak gini, mau ke home, insert, terus pas gini ngetik, hilang, terus ke home lagi, milih. Nah itu kalau misalnya mau dipatenkan, difixkan tuh tinggal ini dicentang. Kedua, ini misalnya kita nulis about. Biasanya kan kita enter, kita spasi akan ke korek, atau misalnya kita mau ketik C gini, otomatis akan berubah. Terus misalnya ketik E, nah jadi kayak gini. Itu kita ngilangin dulu biar gak repot. Pertama option, terus proofing, autocorrect option. Nah, ini replace text-nya di uncheck. Jadi nanti ada kata-kata yang kayak gini tuh dia akan berubah. Kalau di centangan berubah, kalau di uncheck dia nggak akan berubah. Misalnya gini, kita tadi C ya. Nah, spasi nggak akan berubah. Kedua, munculkan border ini, penting ini, biar rapi. Karena file ini kan sebenarnya pakai formatnya lunar ya, jadi marginnya itu 34, 333. Nah, terus kalau aku biasanya emang enak dibuat keluar, dimunculin gini. Cara munculinnya gimana? Ke option, advance, terus ini dicek. Ini kalau di uncheck hilang, tapi kalau dicek akan ada. Jadi kalau aku sih lebih lebih enak di centang, jadi biar kelihatan rapi apa enggak. Nah, terus di sini kan nanti aku buat video. Ini kan nanti ada kayak tutorialnya, linknya biar kalian bisa tahu. Jadi nanti kalau misalnya masih ada tulisan-tulisannya gini, misalnya link YouTube bla bla bla. Nah, itu kalian kontrol alt hilangin dulu semuanya. Jadi biar bersih. Dihilangin udah bersih. Nah, terus kita mau nulis bab 1, 2, subbab 1, subbab 1, 1 itu semuanya sudah otomatis. Kita kasih contoh. Untuk halaman pertama ini biasanya ini kita enter dulu. Terus kita langsung ke heading 1, bab 1. Kenapa aku enter dulu? Kalau misalnya kamu langsung dari sini nggak di enter dulu, kita ke bab 1, terus kita enter, dia akan ada space di atasnya. Gitu. Jadi ini aku tetap enter dulu, terus pindah ke atas, heading 1, bab 1. Terus kita mau ngetik 1.1 pendahuluan, nggak usah diketik ini. Kita langsung ke level 2, berarti heading 2. Pendahuluan. Kepentingannya apa sih? Kenapa kok harus otomatis otomatis gini? Nanti ada tujuannya supaya kita biar buat tabelnya itu secara otomatis, apa, daftar isinya itu secara otomatis. Jadi ini emang udah dibuat secara otomatis sampai 5 level ya, sampai bab 1.1.1.1. Kalau udah lebih dari 6 udah nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuman kayaknya jarang banget kasus sampai 6 level tuh. Ini kita ketik, seret, enter, kita mau ke 2, ketik, enter lagi, ketik, ya kan? Terus kita mau ke buat 1.2.1. Nah, tinggal gini, dia secara otomatis. Nah, ketik lagi, udah selesai nih, kita mau ke bab 2. Udah ke heading 1 lagi, dia secara otomatis bab 2. Kita enter lagi. Nih, ini, ini. Nah, kepentingannya apa? Kalau misalnya kita tiba-tiba disuruh ada revisi, ini aku mau nambahin nih bab 1.2-nya ini, ganti. Ini harus ada 1.3 di sini, nyempil di satu sini ya. Nanti kita tinggal gini. Dia otomatis yang ini tadi 2 akan berubah jadi 3 secara otomatis. Gitu. Nah, terus ini ya, aku kasih contoh aja ya. Hmm, terus ini misalnya bab 3. Oke, terus ini di 1, 3 di 1. Nah, terus enter.
di sini berarti bab 4 heading 1 enter, bab 5 begitu seterusnya. Terus kalau misalnya udah mentok nih, udah mau tinggal mau ngisi daftar isi. Nah, kepentingannya di sini. Jadi kalau udah pakai yang main heading 1, 2, 3, 5 ini untuk jadi nggak manual. Jadi nanti kita ketika mau buat tabel daftar isinya itu secara otomatis. Terus insert. Nah, dan enaknya itu bisa di keluar enter terus link, ya kan udah. Harusnya tadi aku nggak tahu ya, kadang ada yang mainnya itu dipisah-pisah, jadi satu file itu judulnya bab 1, terus nanti file kedua judulnya bab 2 itu ada, jadi kayak nyicil satu-satu, terus nanti di akhir tinggal digabungin, nanti ada videonya cara gabungin. Nah, terus ini kepentingannya apa sih kok pakai heading-headingan? Ini kan udah ada angkanya ya, halaman 1, 2. Nah, ketika kita mau ngasih tabel, kita ke reference, tabel, kita pilih sesuai ketentuan kampus masing-masing. Gitu. Kalau aku sih ini masih muter. Kita kan tabel ya. Nah, kita tinggal mau ikut yang mana. Nah, kita ini. Jadi otomatis. Atau gini, ini kan cuma sampai 3.1 ya. Padahal kan tadi kan ada sampai 2.1.5 kali ya. Ini dia kan nggak kedetek ya. Nah, ini kan cuma sampai 2.1. Intinya dia cuma bisa sampai ke heading 3 aja atau level 3. Nah, gimana cara memunculinya? Ya, kita ke custom tabel. Nah, ini kan dari 1, 2, 3. Nah, kita tambahin sampai 5. Oke, refresh. Nah, muncul 1.1. Terus kalau misalnya andai kata nih direvisi, aku mau ditambahin lagi eh, subbabnya, saya gitu kan. Misalnya ada revisi banyak 2.2, terus tambahin lagi 2.3. Nah, dulu normalnya karena udah otomatis tinggal gini aja. Diklik update table. Kalau misalnya kita update page number only, berarti dia hanya ngubah halamannya aja. Tambahan yang subbab tadi nggak akan ada, nggak akan muncul. Nah, kita pilihnya yang update keseluruhan tabel. Set. Nah, dia nambah 2.2. Gitu. Kepentingannya di situ. Bisa lewat sini kalau misalnya diklik kok nggak muncul update-nya, bisa lewat reference update table di sini. Sama aja. Karena ada beberapa jenis tabel yang dia itu nggak muncul di sininya, kayak tadi aku di sini nggak muncul. Jadi ya caranya ya lewat reference di sini. Nah, jadi mau tinggal, jadi kalau misalnya nanti berubah margin atau berubah apa itu kan misalnya ternyata spasinya masih salah, kalau masih diperbaiki kan otomatis akan mengubah eh, letak bab dan sebabnya kan akan berubah letaknya. Nah, jadi kalau misalnya nggak secara otomatis, ya kita akan kerepotan secara manual, rutin satu-satu. Tapi kalau udah secara otomatis, tinggal main update, mau update halamannya aja atau keseluruhan tabel. Nah, terus ini tabel kontennya ini dihapus, terus kita ganti heading 1. Terus kita, kalau misalnya nggak diganti bab 1, ke bawah ini akan berubah juga, no, bab 2. Jadi kita di sini ganti daftar isi tengah. Nah, terus daftar isi tengah, update. Dia akan berubah jadi 1, tadi kan 2, 2, 3, gitu. Dan ini akan ketambahan daftar isi di sini. Nah, ini kan belum diupdate. Setelah diupdate, nah, gitu. Itulah kepentingannya kenapa kita main heading 1, 2, 3, 4, 5.
Ini sebenarnya heading itu bisa sampai 9. Cuman kayaknya kasusnya jarang banget sampai 9. Jadi aku sama temanku ngebuatnya cuman sampai level 5 aja. Kalau lebih dari itu ya mohon maaf, itu secara manual. Sebenarnya bisa, tapi agak ribet gitu. Ini pun di manual pun juga bisa. Kita mau tambahin enter. Misalnya 2.1.1.1.1.1.1. Ya ini apa? Ya ini secara manual jadinya. Itu 4. Nah, bisa ya, cuman ya kurang rapi. Jarang sih yang sampai level 6 tuh. Mentok-mentok ya ini 5 sih. Gitu. Ini kan cara menggunakan file ini. Nah, nanti aku akan ngebuat gimana sih caranya kita akan membuat tabel dan gambar itu secara otomatis juga. Nanti di video berikutnya, karena ini terlalu lama. Jadi ini hanya cuman pengaturan awal sama main di heading-headingnya ini gitu. Oke. Dan membuat tabel, daftar isi. Maksudku daftar isi. Ini juga kalau misalnya dosanya mau ditebelin juga bisa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.